Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Serba Serbi English, media belajar bahasa Inggris. Nah, untuk kali ini kita lanjut bahasan berkaitan dengan quizzes ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas cara masuk atau mendaftar di quizzes ya, atau cara membuat akun ya di quizzes. Nah, untuk di video kedua ini kita sekarang akan membuat soal ya, membuat soal remedial menggunakan quizzes. Nah, baik, kita simak aja caranya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Juga klik tanda loncengnya. Terima kasih. Ya, baik, kita mulai saja. Nah, untuk membuat soal sebenarnya untuk quizzes bisa soal ulangan harian ya, penilaian harian, bisa soal latihan dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang akan kita buat sekarang adalah soal untuk remedial ya. Nah, caranya adalah setelah kita login ya dan masuk ke halaman ini, nah kita ini ya, gunakan tombol create. Nah, create ya, kita klik, kemudian kita pilih quiz. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi nama file ya, nama file yang akan kita buat tuh untuk soal ini apa ya. Nah, karena kita akan membuat soal remedial, maka kita tuliskan nama filenya remedial, misalkan remedial 1 ya. Nah, misal untuk sekarang mata pelajarannya bahasa Inggris ya. Oke, kita pilih English, kemudian next. Nah, seperti ini sedang memproses. Nah ya. Nah, sekarang di bagian ini kita akan memilih model soalnya ya. Apakah model soal yang akan kita gunakan tuh multiple choice ya, pilihan ganda, ataukah checkbox? Checkbox ini nanti anak mencentang ya bagian mana saja yang merupakan jawabannya. Nah, untuk di zaman atau sekarang ini musimnya ini ya, model soal AKM ya yang ada pilihan ganda kompleks. Nah ya, nah berarti di quizzes juga bisa menggunakan pilihan ganda kompleks dengan menggunakan ini ya, menu checkbox. Nah, di sini juga ada menu atau model soalnya fill in the blank, mengisi titik-titik ya atau bagian yang kosong, kemudian ada poll, open ended, dan slide ya. Kalau open ended ini biasanya digunakan untuk yang uraian singkat gitu ya, ataupun ya esai gitu ya, isian singkat atau esai. Nah, untuk sekarang saya akan membuat soalnya semuanya multiple choice ya. Jadi kita pilih multiple choice seperti ini. Nah, di bagian ini kita sudah bisa menuliskan soalnya apa, optionnya apa, dan isinya apa ya. Nanti akan terlihat di bagian kanan ya. Nah, sebelumnya tadi saya sudah menyiapkan sejumlah soal untuk digunakan dalam quizzes ini ya. Saya buka dulu. Nah, ini soalnya. Nah, apabila sebelumnya kita sudah menyiapkan soal, maka tinggal mengcopy saja ya. Oke. Nah, untuk soalnya kita copy dari sini. Caranya adalah kita blok ya. Nah, seperti ini sampai akhir pertanyaan. Nah, kalau saya biasanya setelah di blok, kita tekan Ctrl C ya untuk mengcopy. Nah, untuk berpindah halaman biar cepat, kita bisa menekan tombol Alt berbarengan dengan tombol Tab ya. Nah, sehingga kita bisa langsung berpindah ke halaman sebelumnya. Nah, di kolom soal di sini ya, kita klik sehingga kursornya muncul, kemudian kita tadi klik kanan ya. Nah, kita pilih ini ya, paste. Nah, seperti ini ya. Ini soalnya sudah ada, namun karena mungkin ini adalah dialog ya, perlu kita rapih-rapih dulu sedikit. Silahkan bisa dirapihkan. Nah, kita geser-geser untuk melihat bagian bawah, kita geser ini ya bagian scrollnya yang ada di sebelah kanan ya. Nah, seperti ini kita rapikan dulu sedikit. Nah, ini ya, seperti ini.
your school. Oke, taruhlah ini misalkan sudah beres ya. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian option 1 ya, atau pilihan 1. Kita kembali lagi ke lembar Word yang tadi ya. Nah, berpindah halaman sekali lagi bisa mengklik ininya ya, filenya yang ada di bawah desktop di toolbar ya, ataukah kita menekan Alt Tab lagi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kopikan untuk option A. Kemudian kita balik lagi ke quizzes ya. Nah, seperti ini ya. Untuk menempelkan bisa kita menggunakan Ctrl V ya. Balik lagi dengan Alt Tab. Nah, kita copy option B-nya. Kemudian kita klik Ctrl C ya untuk mengcopy. Kemudian untuk balik ke halaman kita tekan Alt Tab ya. Nah, kita kopikan. Simpan dulu kursornya di bagian B, option B ya. Kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Begitu selanjutnya sampai soal yang akan kita gunakan semuanya masuk di quizzes ya. Masuk di quizzes. Nah, seperti ini ya. Baik, untuk nomor ini kita bereskan dulu sampai option D. Nah, sekarang kita copy yang untuk option D. Nah, ini ya. Sebelum disimpan, kalau sudah seperti ini, sebelum disimpan jangan lupa kita harus menentukan dulu ini jawabannya yang mana gitu ya. Nah, untuk jawabannya bisa kita siapkan dulu sebelumnya seperti ini ya, soalnya, optionnya, kemudian jawabannya, atau mau langsung aja boleh, silahkan. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah B, maka kita klik ya tanda checklist yang ada di bagian kiri, paling kiri ya. Nah, kita klik dulu seperti ini, baru kita klik tombol save-nya ya. Nah, berarti nomor 1 sudah kita buat ya soalnya. Nah, demikian seterusnya ya, copy paste gitu ya. Nah, itu dilakukan terus menerus. Nah, sampai jumlah soalnya sesuai. Namun ada cara lain ya untuk misalkan kita menggunakan soal yang sudah ada di quizzes ini ya, yang orang lain buat, misalkan dari bank soal yang ada di quizzes, ini juga bisa ya. Nah, mungkin nanti di video lainnya akan kita bahas bagaimana cara menggunakan soal lain ya yang ada di bank quizzes ini ya. Nah, sekarang kita lakukan pengisian atau kita membuat soal yang kedua ya. Kalau sudah nomor 1 seperti ini sudah, maka untuk menambah pertanyaan bisa kita klik di sini ya, paling atas new question. Ya, bisa klik, nanti balik lagi ke isian soal, atau kita memilih lagi model soal yang ada di paling bawah ya. Bisa kita lakukan, pilih yang mana saja untuk menambah halaman ya. Misalkan kita klik yang ini ya. Nah, kita kembali ke halaman kosong ya untuk kita isi dengan soalnya. Nah, ini question 2, berarti ini adalah soal nomor 2. Nah, kita balik lagi ke Word. Nah, kita kopikan lagi ya untuk soal nomor 2. Jangan lupa ya untuk mengcopy kita bisa menggunakan Ctrl C. Untuk balik ke halaman sebelumnya kita bisa tekan Alt Tab, ini cara cepat aja ya. Nah, kemudian untuk mempaste, menempelkan, kita bisa tekan Alt V ya, Ctrl P ya, Ctrl P. Nah, seperti yang sekarang barusan saya lakukan, ini saya menekan Ctrl V, maka nah untuk kalimat yang saya copy akan muncul ya. Nah, kita balik lagi ya, kita copy untuk option yang B-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai option D yang terakhir itu dimasukkan atau ini ya, ada di soal quiznya. Baik, satu lagi kita kopikan. Nah, ini ya. Nah, jangan lupa sebelum save, sebelum disimpan ya, soalnya kita harus mengklik dulu jawabannya apa ya. Untuk jawaban nomor 2 A. Berarti kita klik yang A.
ya, baru setelah itu save. Nah, begitu cara membuat soalnya ya. Bagaimana? Relatif mudah bukan? Iya, mudah insya Allah ya. Baik, nah untuk soal berikutnya kita akan membuat atau membuat soal ya yang ada gambarnya ya. Nah untuk soal yang ada gambarnya, caranya misalkan ini ya, saya sudah membuka tadi ya soal yang sudah disiapkan. Nah di sini saya menyertakan soal yang ada gambarnya ya. Nah gambar ini, gambar yang akan kita masukkan ke Quizzes ini harus tersimpan di device di mana kita membuka Quizzes. Ya, misalkan saya buka di laptop saya, maka gambar-gambar ini akan lebih mudah kalau sudah tersimpan di laptop ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat, balik lagi ke Quizzes ya. Kita kembali lagi ke Quizzes. Nah, ini ya. Kita tambah soal ya. Kalau tadi kita mengklik tombol yang ada paling bawah. Nah sekarang kita coba mengklik ini ya, new question. Nah ternyata untuk new question jadi 2 langkah ya. Nah lebih cepat yang tadi di bagian bawah aja langsung multiple choice kita klik. Nah ini soal ketiga. Nah sebelumnya, nah di sini questionnya harus diisi dulu dengan questionnya ya. Nah coba kita balik lagi ke soal yang sudah disiapkan. Nah ini ya, match the words and the pictures. Nah ini instruksinya kita kopikan dulu. Nah seperti ini, control paste, ya, oke. Nah di sini ya, answer option. Nah di sini answer option. Nah untuk model soal semacam ini menjodohkan. Nah, kita ada alternatifnya ya. Nah, untuk setelah instruksi bisa kita tentukan di sini kalimat yang akan menjadi soalnya ya, ataukah gambar yang mau jadi soalnya. Nah, itu sama aja nanti teknis memasukkan gambarnya ya. Nah, misalkan kita akan menentukan kalimat soalnya ya. Nah, nanti optionnya ada di maksud saya optionnya menggunakan gambar-gambar ya. Kita kembali lagi ke soal. Nah, misalkan ini ya. In the afternoon ya. Oke, kita pilih in the afternoon. Match the words and the pictures. Nah, kita ini wordsnya ya. Nah, kayak gini. Atau untuk instruksinya bisa disesuaikan, tidak match the word in the picture, tidak. Namun misalkan kita bisa ganti instruksinya, misalkan look at the picture ya. Oke, misalkan look at the picture. Atau which one is suitable, atau which picture is suitable for this phrase. Bisa ya, misalkan which picture, gambar yang mana ya is suitable, yang cocok ya, is suitable for the following, untuk following phrase ya. Oke, misalkan untuk frase di bawah ini ya. Oke, atau for the following words bisa ya. Silakan itu disesuaikan aja yang mana yang lebih sesuai. Nah seperti ini. Nah sekarang optionnya itu kita berupa gambar ya. Nah caranya adalah kita klik sebelah kanan. Di sini ada add image ya. Nih lihat, dibaca, setelah disorotkan kursornya ke sebelah sini, maka ada tulisan add image. Nah kita klik add image. Nah di sini kita klik tanda plus. Nah kita harus hafal ya. Untuk gambar yang akan dimasukkan ke Quizzes itu sebelah mana adanya ya. Misalkan saya ya ini menyimpan gambarnya di pictures. Nah ini ada 4 sudah saya siapkan. Nah kita klik satu-satu, nomor 1 dulu. Kita pilih gambarnya, kemudian open. Nah sedang memproses ya. Nah gambar pertama muncul ya di pilihan pertama. Sekarang kita tambahkan lagi gambar yang kedua seperti tadi ya, sama add image, kita klik, kemudian kita klik tanda plusnya. Nah kita pilih gambar yang kedua, atau kalau memilih gambar pilih 1 kali kemudian open tadi ya, seperti itu. Namun sekarang bisa kayak gini ya, double klik di gambarnya. Nah seperti ini bisa kalian
yang mana saja untuk mengkliknya, untuk memilihnya ya. Nah, begitu juga gambar ketiga dan keempat sama, kita lakukan dengan cara yang sama ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah 3 gambar yang kita input. Nah, sekarang gambar yang terakhir. Kita klik add image. Kita klik lagi tanda plus. Nah, ya, dicari nanti ya kalau di awal. Nah, karena ini sudah kesekian kalinya, jadi sudah otomatis masuk ke picture ya. Oke, gambar keempat. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, untuk selanjutnya sama, sebelum kita mengklik save, kita harus menentukan dulu jawabannya yang mana ya. Which picture is suitable for the following words in the afternoon? Kira-kira dari 4 gambar ini yang menunjukkan in the afternoon yang mana ya? Sepertinya yang pertama ini ya. Oke. Baik, kalau begitu kita klik. Nah, berarti bagian A ini adalah jawabannya ya. Nah, kita save. Nah, seperti itu ya. Nah, ini baru 3 karena ini sebagai contoh saja. Nah, taruhlah atau anggaplah kita sudah memasukkan, menginput semua soal yang kita perlukan untuk remedial test ya. Nah, apabila sudah beres, langkah selanjutnya kita harus mengecek dulu ya waktunya nih. Untuk menentukan waktu pengerjaan tes ini, setiap soalnya di sini ada ya. Ini nomor 1 misalkan di bagian paling bawahnya ada ini ya. Nomor 2 juga ada, nomor 3 juga sebelah sini ada ya. Nah, untuk waktunya bisa disetting berbeda. Berarti kalau berbeda kita gunakan yang ini ya. Misalkan untuk yang pertama kita setting 30 detik ya. Atau misalkan terlalu sedikit, kita klik ya tanda panah ke bawahnya. Nah, kita pilih waktu yang sesuai, misalkan untuk yang nomor 1 60 detik ya. Nah, untuk yang kedua misalkan sama 60 detik. Nah, untuk yang ketiga misalkan waktunya 2 menit misalkan ya. Nah, ini kalau kita menyeting waktu per nomornya berbeda-beda ya. Tetapi kalau setiap nomor waktunya sama, kita bisa langsung sekaligus men-setting waktunya di bagian sini ya. Arahkan kursornya ke sebelah kanan. Nah, di sini ada settingan waktu ya untuk diberlakukan untuk semua nomor ya. Kita klik di sini, misalkan kita berlakukan waktu yang sama untuk setiap nomor. Misalkan setiap nomor bisa dikerjakan dalam waktu 2 menit ya. Nah, kita pilih 2 menit. Nah, setelah itu udah ya, berarti sudah terubah semuanya. Bisa dicek lagi di bagian bawah soalnya, ini sudah 2 menit semuanya ya. Nah, kalau sudah berarti ini remedial tadi sudah ya, bisa diganti juga namanya ya. Misalkan untuk yang remedial tadi kita ganti namanya, tambahin boleh misalkan dengan English remedial. Nah, seperti ini ya, English remedial 1. Kita save. Nah, seperti ini. Kalau sudah ya namanya, kemudian waktunya, juga nomor-nomornya dan lain sebagainya, maka nanti kita publish ya. Apabila misalkan ternyata nomor 1 salah, bukan yang ini misalkan ya. Nah, maka kita bisa menghapus ya. Klik tanda ini ya, tong sampah di bagian atas atau di samping keterangan nomor soalnya ini ya. Atau mau menduplikatkan bisa ya. Nah, misalkan kita gunakan teks yang sama untuk nomor 1 dan 2, namun optionnya berbeda misalkan ya. Bisa kita klik duplicate. Nah, kemudian kita edit ya. Kita edit misalkan. Kita contohkan ya, misalkan kita duplikatkan nomor 1 karena misalkan nomor 1 dan 2 itu teksnya sama misalkan ya. Kita duplikatkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus kita save. Nah, ini sama ya. Tuh. Oh iya, untuk posisinya tadi kita menduplikatkan nomor 1 ya. Nah, ternyata untuk hasilnya tidak di bagian bawah nomor yang kita duplikatkan, tidak, namun ada di paling bawah soal di sini ya. Tuh, seperti ini. Nah, misalkan ini kita akan gunakan untuk nomor selanjutnya. Nah, tetapi
Jadi teksnya sama, namun pilihannya berbeda. Berarti kita harus mengedit ya, karena optionnya ini masih sama. Misalkan untuk hasil salinannya kita edit. Nah, klik edit. Nah, kemudian kita ganti ya option-optionnya dengan yang sesuai. Nah, seperti itu. Misalkan bisa kita lihat kembali soal berikutnya, misalkan di bank soal kita atau di soal yang sudah disediakan seperti ini ya. Nah, misalkan ini sudah diubah aja ya. Kalau sudah diubah, silahkan seperti biasa tentukan jawabannya, juga save ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah dan jumlahnya misalkan sudah memenuhi, waktunya juga sudah, dan lain sebagainya sudah dicek, sudah sesuai, maka kita klik yang ini ya, paling atas kanan, publish ya. Publish. Nah, di bagian ini kita harus mengisi yang ini ya. Nah, untuk language-nya atau materinya sudah English. Nah, kita select grade-nya ya atau kelasnya. Nah, misalkan ini untuk kelas 7 ya. Nah, kita pilih 7. Nah, kemudian ini visibilitasnya, apakah soal ini yang kita buat itu bisa terlihat oleh publik ataukah secara private ya. Nah, kita bisa memilihnya dengan mengklik tanda panah yang ada di samping kanan, kemudian kita pilih apakah public ataukah private. Misalkan public ya. Nah, kalau sudah, maka kita save seperti ini. Nah, ini ya, berarti soal remedia sudah siap kita gunakan dalam remedia teaching dan remedia test ya. Nah, seperti itu. Kalau masih ada perubahan-perubahan, bisa kita edit dengan cara masuk ke sini ya, edit. Nah, seperti ini. Nanti balik lagi ke halaman tadi sebelumnya. Nah, ini ya, di sini kita bisa ngedit nomor berapa yang perlu diedit ya. Kalau sudah, maka kita klik lagi publish. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekali lagi sudah siap digunakan untuk remedial test ya. Oke, nah di video selanjutnya kita akan membahas praktik ya, cara melakukan remedial teaching, nah sekaligus remedial testnya menggunakan quizzes ya. Bagaimana? Mudah bukan ya membuat soal quizzes? Iya, baik, mudah-mudahan bermanfaat pembahasannya. Nah, untuk video kali ini cukup ya pembahasannya tentang cara membuat soal di quizzes. Nantikan video selanjutnya dan simak terus ya video-video di channel Serba Serbi English ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.